Yo, hello guys, kembali lagi di channel kita Kuping Triman. Kali ini kita bakal bahas headphone B8. Headphone ini adalah headphone yang dikeluarkan oleh Blon, salah satu produsen yang sempat bikin rame salah satu forum portable audio di Indonesia. So, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. So, headphone ini hadir di harga 70 USD, mungkin kalau dirupiahkan sekitar 1 jutaan ya. Dan apa yang kita dapat untuk kabelnya, panjangnya sekitar 1,8 meter. Dan mungkin ini akan terasa agak pendek, di mana beberapa kabel aftermarket atau kabel jualan audio yang paketan gitu biasanya 3 meteran sih. Dan sayangnya kali ini kita dapat produk sepertinya demo unit, di mana packagingnya adalah kardus karton yang sangat minimalis dan aksesoris yang sangat minimalis juga. Tidak ada aksesoris lain selain headphone dan kabel. Oke, lanjut kita bahas bahan headphone ini, di mana fisiknya mostly headphone ini terdiri dari dua bagian penting, yaitu clamping dan juga headphone-nya itu sendiri, di mana clamping-nya ini bahannya terbuat dari sepertinya zinc alloy atau magnesium alloy. Kita kurang tahu ya bahannya, tapi ini pasti metal ya, karena terasa dingin ketika disentuh. Selain itu, headphone-nya close back dengan bahan finishing kayu yang sangat-sangat bagus, dengan finishing doff yang menampilkan kesan elegan dan juga ringan, tidak terasa berat walaupun ini headphone kayu. Oke, di headphone clampingnya dia memiliki sistem slider untuk menyesuaikan panjang, sehingga kita mendapatkan clamping yang sangat optimal. Mungkin beberapa orang dapat menyesuaikan clamping ini agar sesuai dengan kebutuhannya. Kita bahas earpads-nya, di mana earpads ini terbuat dari sintetis leather yang mungkin untuk beberapa orang cukup cocok atau nggak cocok, karena ada yang cocok karena cukup nyaman, karena empuk, bisa jadi cukup panas karena dia terbuat dari bahan sintetis leather kayak gitu. Untuk kabelnya menggunakan sistem detachable, di mana kabelnya bisa kalian ganti sesuai dengan kebutuhan kalian panjangnya, atau ketika kalian build sendiri nanti sesuaikan dengan kebutuhan kalian, atau bahkan kalian bisa custom kabel dengan bahan-bahan yang kalian tentukan sendiri. Dengan konektor untuk headphone-nya 3,5 yang nancep ke headphone-nya, dan untuk konektor phone out-nya juga 3,5. Oke, nah kita bakal bahas sedikit-dikit tentang fittingnya, yaitu clamping force. Clamping force itu adalah ketika headphone itu nekan di telinga kalian pas apa enggaknya. Dari pengalaman saya pribadi nyoba Blon B8 ini, clampingnya cukup cukup cekat, cukup rapat di telinga, sehingga mungkin saya sedikit merasa agak tertekan gitu ya. Dan saya rasa bisa disesuaikan nanti seiring waktu. Biasanya clamping akan menyesuaikan dengan sendirinya. Ini masih baru, jadi agak kenceng gitu ya. Untuk earpads-nya, dia modelnya sepertinya over ear, di mana dia menutup seluruh bagian telinga dengan cukup nyaman. Kalau kalian merasa kepanasan, kalian bisa ganti earpads ini, karena dia memiliki earpads yang cukup universal, yang setebal dengan earpads kalau nggak salah ATHM series, mirip-mirip lah ya, bisa kalian pasang di sini. Kalau mau beli earpads aftermarket, kalian bisa ganti gitu ya. Oke, next kita bakal bahas impresi suara. Untuk impresi suaranya ini cukup mengejutkan, di mana suara yang ditampilkan oleh Blon B8 ini cukup mind-blowing dari low-nya. Bukan headphone bass head memang, tapi dia bisa menampilkan suara yang cukup lengkap, dari sub bass hingga upper bassnya. Dia ada, presentasinya tidak terlalu menonjol, tapi pas aja gitu. Cocok untuk kalian yang suka mencari detail di mid. Jadi bassnya posisinya agak ke belakang. Dan kecepatan bassnya ini termasuk gesit, di mana saya tadi coba dengan beberapa lagu di playlist saya, seperti Hotel California-nya si Jorn gitu ya, atau Sabaton dengan Primo Victoria, atau saya coba lagu-lagu lagu seperti Dragon Force yang
Through the Fire and Flame, semuanya bisa disikat dengan lincah oleh Blonde B8 ini. Untuk midnya, dia menampilkan mid yang cukup bagus, di mana dia imbang antara lower mid dan upper midnya. Terasa boost, memang dari presentasi midnya aja agak maju gitu ya, posisinya agak ke depan, tapi imbang, di mana ketika tadi saya coba di lagu Zhao Peng, yang lagu vokal basso cowok gitu, terasa bobotnya. Dan di vokal upper mid seperti lagu-lagu ya lagu Jepang, Jepangan, soundtrack anime kayak gitu ya, saya coba cukup sweet, dan saya tekankan, emphasize kan bahwa dia punya sesuatu yang spesial di frekuensi upper midnya, di string instrumen yang cukup detail, di mana detailnya itu bisa menampilkan berbagai jenis string instrumen dengan cukup akurat. Dan untuk high-nya, memang dia lebih ke presence-nya. Mungkin karena masih teknologi dynamic driver, presence-nya lebih terasa daripada brilliance. Sedikit lebih, lebih ngecering lah ya kalau istilah Kerhornya kayak gitu. Untuk soundstack, karena memang ini headphone close back, dia tidak menampilkan soundstack yang luas, tapi cukup pas dengan sparasi yang bagus, positioning yang bagus. Kalian bisa merasakan berbagai posisi instrumen dengan cukup pinpoint, dan itu sesuatu poin plus di headphone ini. Kita bakal bahas plusnya ya. Karena dengan harga 70 USD, saya bilang ini plus banget. Dengan suara yang ditampilkan, saya mendapatkan suara yang lebih dari harga yang ditawarkan, worth it banget. Dengan salah satu kelebihannya, dia memiliki earpads yang bisa diganti. Dia juga punya earpads yang sama dengan beberapa seri M series gitu ya. Kabelnya karena udah detach, kalian bisa ganti sesuai kebutuhan kalian, baik dari panjang maupun dari bahan. Kalau mau custom sendiri pun kalian juga bisa. Dan headphone ini mudah di drive, cukup ringan. Karena kita tidak butuh daya besar. Tadi saya coba di dua device, satu DAC, satu Bluetooth receiver, Shuanling UP2 itu ringan banget ngedrive-nya, dia nggak butuh power gede gitu kayaknya. Dan ini mungkin sedikit subjektif, dimana saya suka-suka banget ya headphone dengan bahan kayu yang menampilkan kesan retro, kesan sleek, dan tampilan yang elegan. Dan ini beberapa minus yang kita temukan tadi, di mana untuk jangka waktu lama, mungkin earpads bawaan akan terasa panas di telinga kalian. Bisa kalian ganti dengan perforated earpads yang bahannya hybrid atau berpori-pori. Nah, itu bisa jadi alternatif untuk mengganti earpads ini. Dan kita kurang tahu kelengkapan lengkapnya nanti seperti apa, tapi yang kita dapatkan cuma headphone dan kabel, di mana itu sangat minimalis. Kita tidak dapat pouch, kita tidak dapat case, nah gitu ya. Dan selain itu, headphone ini belum bisa didapatkan resmi di sini. Namun kalian bisa search di forum-forum luar negeri, udah banyak yang bahas, dan mungkin kalian bisa tanya-tanya nanti kita bisa dapatnya dari mana. Oke, untuk harga 70 USD, worth it nggak sih? Worth it banget. Untuk berbagai genre ini cukup luas cakupannya. Kecuali kalian suka headphone yang bass heavy gitu ya, itu nggak masuk di headphone ini. Tapi untuk berbagai macam genre itu saya rasa dia cukup mengcover. Selain itu di harga 70 USD, apalagi yang ditawarkan, tampilannya oke banget. Jarang-jarang kita dapat headphone dengan tampilan yang bagus, build quality yang bagus di harga segitu. Rata-rata build quality-nya ya biasa dari plastik, dari mungkin metal, tapi nggak keseluruhan headphone-nya gitu ya. So, kembali lagi saya tekankan ke kalian, mungkin saja review ini berbeda dari apa yang ditulis di forum luar negeri atau apa yang kalian dengar langsung kalau kalian punya unit ini. So, kita tetap open for discussion, kita tetap encourage kalian supaya diskusi yang sehat. Kalau kalian mempunyai pendapat lain, tinggalkan komen di video ini, dan saya rasa itu aja yang bisa kita bahas dari video kali ini. So,
Thank you, dan jangan lupa subscribe, join di komunitas Discord kita, linknya di bawah ini, supaya nanti akhir bulan mungkin kita dapat melaksanakan giveaway-nya. That's all, thank you. Next video kita akan bahas Blon B20. Stay tuned at this channel. Goodbye.